Silakan dengan meminta tanda. Terima kasih. Kami mohon dukungan dan kerjasamanya. Demikian ucap Ruth saat mengakhiri pemaparan program kerjanya. Davian adalah pendukung dari mantan kontentas lain yang merasa kurang puas. Ia berdiri di tengah kerumunan, dengan lantang. Kita menolak. Titus berdiri. Silakan, Davian. Lalu Davian melanjutkan. Keterpilihan ini harus dipertanyakan. Kita sudah lama baik-baik saja dengan program yang ada. Ruth, Titus, Shandy, tunjukkan pada kami tanda bahwa program apa yang bisa kalian pastikan terwujud dalam sebulan pertama. Arlia maju, dengan tangan bersedekap, matanya angkuh. Benar, program kerja kalian terlalu berat di aspek pengembangan diri dan pelayanan sosial. Itu kabur. Kami butuh program yang menggemparkan, yang terlihat di publik. Di Instagram kampus tetangga meledek kita kuno, mereka sekarang punya tim balap mobil, klub golf, dan jalan-jalan rutin. Kami butuh mukjizat seperti itu, bukannya mental dan pelayanan. Tommy bangkit dari tempat duduknya dan berdiri di tengah, di depan meja podium. Wajahnya tampak lelah mendengar cercaan. Tanda? Tommy menghela nafas, lalu lanjutnya dengan suara tenang. Apa yang kalian mau lihat? Apakah langit terbelah? Atau dana event turun dari awan? Kampus kita saat ini sedang kritis, infrastruktur kegiatan terabaikan, dan parahnya, semua terbiasa hidup individualistik. Sekarang, kalian meminta tanda. Padahal buktinya sudah ada di depan mata. Davian juga berdiri menentang. Buktinya apa? Yang saya lihat hanya janji. Tommy melembutkan suaranya, dengan penuh wibawa menjelaskan. Bukan janji. Buktinya adalah kampus yang kurang terurus. Jeritan kegiatan mahasiswa yang mati suri. Tommy terdiam sejenak, lalu dengan gagahnya, ia menunjuk ke langit-langit. Itu adalah tanda bahwa kita semua, angkatan nyaman ini, sudah terlalu asyik dengan hidup kita sendiri. Lalu Tommy berjalan mendekat ke arah Davian. Kita tidak lagi peka pada penderitaan organisasi yang butuh pengorbanan dan pelayanan. Arlia mencibir. Omong kosong rohani, kami bicara efektivitas kepemimpinan, Tommy. Martha ikut berdiri di samping Tommy, berbicara dengan suara tegas, menatap Lia dan Davian. Tommy benar, kalian hanya mencari kenyamanan. Martha diam sejenak, lalu tukasnya. Kalian tidak peduli pada proses yang penuh tantangan. Kalian hanya ingin hasil yang pasti dan material. Lalu Martha menunjuk ke arah Ruth dan Titus di podium. Kepemimpinan Ruth dan Titus tidak menawarkan kenyamanan, tapi menawarkan perubahan yang menuntut keluar dari kebiasaan lama. Davian menimpali. Kenyamanan? Siapa yang tidak mau nyaman? Finansial aman? Kegiatan aman? Itu indikator kampus kita maju. Martha kembali menjelaskan dengan tenang. Kemajuan yang semu. Itu kebalikannya. Kalian bergantung pada kepastian yang terlihat. Kalian menuntut tanda karena kalian tidak mau berkorban. Martha menarik nafas lalu melanjutkan. Kalian tidak mau mendisiplinkan diri untuk hal yang tidak instan. Kalian menolak Ruth karena programnya menuntut pelayanan yang tidak glamour tapi substansial. Tommy mengutip esensi renungan. Kalian seperti angkatan yang disebut jahat, bukan karena meminta tanda, tapi karena motivasinya adalah ketidaksetiaan pada tujuan organisasi dan kekerasan hati untuk tidak berubah. Tommy menunjuk ke arah Ruth. Tanda sudah diberikan. Tahun lalu kita mendapat penghargaan tingkat kecamatan dalam program kesehatan ibu dan anak di lingkungan. Martha dan saya berhasil mengimplementasikan program pilah sampah di RW, tempat kampus kita berdiri. Tapi kalian menutup mata dan bahkan mencela. Arlia emosi, maju ke depan ke arah Ruth, sambil menunjuk. Rehabilitasi dasar itu kuno, kami ingin disrupsi. Melihat suasana menjadi memanas, Ruth berdiri dan menenangkan. Disrupsi itu adalah hasil dari fondasi yang kuat. Kalian menuntut hikmat yang agung, padahal kalian belum mau melihat bukti yang sederhana. Titus menambah dengan nada yang lebih pragmatis. Kalian meminta tanda, padahal tanda terbesarnya adalah kesadaran kita dari sikap apatis. Orang-orang Niniwe bertobat hanya dengan pemberitaan Yunus, yang jauh lebih sederhana daripada semua yang sudah kami siapkan. Davian ragu, dan kembali duduk dengan muka merah padam, namun mencoba mempertahankan diri. Tetap saja, kepemimpinan ini tidak menjanjikan. Tommy menanggapi. Tidak menjanjikan apa? Kenyamanan? Tentu saja tidak. Dunia kita sudah terlalu nyaman, dan itulah yang membuat kita tidak peka pada panggilan untuk melayani kampus ini. Martha dan Tommy kembali duduk di sofa, lalu lanjutnya. Ruth sebagai ketua dan Titus sebagai wakil, adalah pasangan yang paling tepat, karena mereka menyajikan tantangan dan disiplin yang kita butuhkan. Mereka tidak membawa kita ke zona nyaman, tapi justru mengajak kita keluar. Ruth tersenyum tipis.
Kami tidak meminta kalian untuk percaya pada kami, tapi pada visi yang kami bawa. Visi yang meminta pengorbanan dan menyangkal diri dari kesenangan pribadi demi kepentingan kolektif. Itu adalah tanda yang sesungguhnya. Mario akhirnya berdiri dan menyampaikan tanggapannya. Kami tidak menjual mimpi. Kami menawarkan program yang sulit dan nyata. Mario menarik nafas. Saya sendiri sebagai mantan kontestan mendukung mereka, memperbaiki yang busuk dari dalam. Titus berdiri dan mengajak para mahasiswa untuk pelajari program kerjanya. Jika kalian terus menuntut tanda yang enak dilihat, kalian akan ketinggalan kesempatan untuk menjadi bagian dari perbaikan nyata. Titus dengan gagahnya menepuk dada. Kekerasan hati kalian akan menghakimi kalian sendiri di akhir masa jabatan. Sama seperti angkatan yang menolak tanda Yunus. Para mahasiswa yang semula menolak, mulai terlihat berpikir, sebagian mulai berbisik dan mengambil salinan program kerja yang dibagikan. Devian dan Lia tampak terdiam, menyadari bahwa tuntutan mereka didasari oleh keinginan untuk tetap nyaman dan menghindari kesulitan. Arlia teringai bacaan renungan tadi pagi dari Injil Lukas bab 11 ayat 29-32 tentang angkatan yang menuntut tanda mukjizat pada Yesus. Tommy, Martha dan Mario berjalan ke arah podium. Tommy menutup dengan gagahnya. Kalian masih punya waktu untuk menyadari diri dari zona nyaman itu. Tommy dan Martha berdiri di samping Ruth dan Titus. Sementara Shandy dan Simon mencatat berita acara rapat, konferensi pers kampus, tanggal 13 Oktober tahun 2025, gumamnya. Cahaya menyorot pada 7 tokoh yang siap bekerja, kontras dengan kerumunan yang kini bingung harus memilih antara kenyamanan pribadi atau tantangan pelayanan.